dari Bumi Karangputih Hindarung Padang, 103.4 Kelas FM, this is the actual radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Classy People. Saatnya Anda mencermati program Kata KJ yang hadir di Radio Kelas FM setiap hari Kamis di awal bulan, jam 7 sampai jam 8, dan juga rerunnya bisa Anda cermati di jam 19 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada saya Faris Sardana yang akan menemani Anda dalam program Kata KJ, dan tentunya saya nggak sendirian Classy People, karena kita sudah bersama dengan host kita, yaitu ada wartawan senior Sumatera Barat, Pak Khairul Jasmi. Kita akan sapa, Assalamualaikum Pak KJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak KJ? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Classy People, di hari ini kita akan membahas mengenai polemik politik di Sumatera Barat yang beberapa hari ini, beberapa pekan ini terjadi di Sumatera Barat. Mulai dari mobil dinas, kemudian ada rumah dinas, dan juga beberapa hal lainnya yang patut kita perbincangkan dan juga diketahui oleh masyarakat. Dan untuk itu kita akan langsung saja menyerahkan perbincangan ini dan akan dipandu langsung oleh Pak Khairul Jasmi. Silakan Pak KJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Classy FM dimanapun Anda berada, kembali bertemu bersama saya dalam acara Kata KJ. Kali ini kita membahas soal politik Sumatera Barat dan dengan temanya Keruntang Pungkang Politik Sumatera Barat. Ya. Jadi Keruntang Pungkang ini kusut masai politik Sumatera Barat itu kita menampilkan narasumber pertama Charles Simabura, pengamat hukum Universitas Andalas, kemudian Profesor Afrizal, sosiolog dari universitas yang sama, dan Isworo Setio, mahasiswa. Jadi ada 3 narasumber pada saat ini. Apa yang terjadi di Sumatera Barat? Saya ingin membuka dulu sedikit. Pertama, persoalan gubernur, yaitu soal mobil dinas. Kemudian persoalan ketua DPRD, yaitu rumah dinas. Ketiga, persoalan gubernur, yaitu surat minta sumbangan. Keempat, masih gubernur dengan beberapa statementnya yang dinilai oleh pers kurang bagus. Dan yang terakhir, ajudan gubernur melarang wartawan mewawancarai gubernur. Kemudian Padang wali kotanya tidak punya wakil dan tidak punya sekda. Sekdanya diambil oleh gubernur untuk menjadi pejabat di kantor gubernur. Jadi inilah satu-satunya di Indonesia wali kota tanpa sekda dan tanpa wakil wali kota. Kemudian Kabupaten Solo, kadu mengadu antara ketua DPRD dan bupati. Selanjutnya Tanah Datar, sekdanya mengundurkan diri. Jadi banyak masalah di Sumatera Barat. Setelah pilkada demokrasi yang hebat ini, kita laksanakan, muncul masalah satu demi satu. Saya minta dulu narsum kita, Pak Prof. Afrizal. Selamat siang. Selamat siang, Khairul Jasmi. Apa kabar? Ya, Pak. Di mana nih, Pak? Pakai masker? Tidak di rumah ya? Sedang di kampus, Pak. Oh, di kampus. Baik. Ada biang di belakangnya, cahaya, tapi tidak apa-apa. Atau bagaimana? Geser. Digeser sedikit. Indonesia. Baik ya. Indonesia mengelus apa nih? Indonesia apa tuh Pak yang di maskernya tertulis? Mengeluh, apa itu artinya? Ya. Mengeluh. Oh, mengeluh. Indonesia mengeluh. Ya, samalah kita. Sumatera Barat mengeluh, yang gelisah. Bagaimana tanggapan Bapak sekarang soal Sumatera Barat yang kusut masai, agak kusut masai, belum kusut masai. Keruntang Pungkang bolehlah. Kemari masih lengkang saya. Silakan Pak. Ya, makasih Khairul Jasmi ya. Pertama tentu sangat disayangkan ya. Republik ini kan sudah cukup lama ya, sudah 76 tahun. Tentu sudah ada SOP yang sudah mantap ya, yang dapat diikuti saja oleh pimpinan politik. Undang-undang kan juga sudah ada. Jadi apa yang di peragaan sekarang ketidakpatuhan ya, atau ketidakpedulian pejabat dengan aturan-aturan main yang sudah ada. Sepertinya percaya benar dengan kekuatan sendiri ya. Jadi saya dapat melakukan apa saja dan
dan orang akan diam saja. Nah, toh kalau ada orang yang berteriak, tidak akan ada efeknya terhadap saya. Mungkin ada pandangan-pandangan yang seperti itu, Ferdinand. Dan ini juga mengatakan kepada kita, mungkin ya, menurut pandangan saya, betapa lemahnya masyarakat sipil dari kacamata pejabat politik. Sepertinya masyarakat sipil itu tidak perlu dipertimbangkan ya. Ya kalau soal aparatur negara jelas dapat dikendalikan oleh pimpinan politik ya. Tapi tidak ada segan sama sekali terhadap masyarakat sipil ya. Jadi mungkin itu juga pertanyaan saya, apakah masyarakat sipil kita ini ya, dosen, akademisi, wartawan, aktivis NGO, apakah dia hadir di dalam pikiran pejabat politik sebagai orang-orang yang perlu juga dipertimbangkan dalam tindakan-tindakan mereka ya. Barangkali itu Karujami yang terbayang oleh saya dengan apa yang terjadi di Sumatera Barat hari ini. Nggak ada segan-segannya. Kemudian sepertinya birokrasi ini sengaja membuat rumahnya sendiri di tengah lapangan yang rakyat banyak. Jadi mereka aktivitas apa saja kita melihat di balik langit-langit dan dinding kaca. Kira-kira seperti itu ya, Prof? Ya, seperti itulah ya. Seperti terisolasi ya. Seperti terisolasi dari masyarakat. Seperti isoman ya. Seperti melakukan isolasi mandiri pula ya. Iya. Enggak tahu saja apa konsep isolasi mandiri itu patut juga dilabelkan terhadap apa yang berlangsung hari ini. Oke, siap Bro. Saya ke narsum yang kedua. Adik kita nih mana dia? Pak Isworo. Siap hadir. Ya, bagaimana pendapat Anda tentang keruntang pungkang Sumatera Barat ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mengenai kondisi sumber terkini ya, baik itu dari pemerintahannya dan juga masyarakatnya. Dari saya pribadi, mewakili suara mahasiswa juga, yang kita lihat, sama-sama kita ketahui juga bahwasanya seperti kondisi sekarang ini benar disampaikan oleh Bapak Afrizal tadi, bahwasanya keterpisahan antara masyarakat dengan pemerintah itu terlihat jelas sekali, Pak. Mulai dari pengkritikan kebijakan-kebijakan pemerintah, yang seperti waktu lalu itu tentang PPKM ya, tentang pembatasan kegiatan masyarakat, yang mana banyak dari masyarakat kita di Sumber, orang-orang tua kita yang kerjanya dari mulai jam 4 sore sampai jam 12 malam, seperti yang berjualan kaki lima, itu seperti dihiraukan Pak, kalau kita lihat juga. Kenapa seperti itu? Banyak sekali penertiban tanpa adanya solusi lebih lanjut dari pemerintah terkait PPKM ini. Kita disuruh untuk berhenti beraktivitas, namun seperti tidak diberikan solusi seperti bantuan dan segala macamnya seperti itu. Dan juga kita di sisi masyarakat menengah ke bawah seperti diadu ya antara masyarakat dengan aparat ketertiban gitu. Di mana ini tidak sesuai juga dengan janji-janji para pejabat kita ketika ingin melakukan kontestasi pemilu tersebut, yang mana suara masyarakat, aspirasi masyarakat adalah nomor satu yang akan kami tindak lanjuti begitu. Namun setelah kita lihat berkaca dari kegiatan kemarin, setelah PPKM ini telah berlangsung berjilid-jilid seperti itu, tidak adanya sinkronisasi dengan janji-janji yang telah disampaikan pada saat beberapa waktu lalu. Nah, akhirnya ini menimbulkan ya animo masyarakat terhadap pemerintah itu yang tidak demokratis. Nah, dan juga terkait masyarakat atau mahasiswa, dari sisi mahasiswa pun seperti dibatasi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik di kampus ataupun di luar, dibatasi mulai dari pembatasan
kegiatan dari penutupan PKM, penutupan kampus dan segala macamnya juga terlihat sangat represif ya terhadap kegiatan kemahasiswaan. Dan akhirnya dari mahasiswa pun menimbulkan keterbukaan, Pak, kecenderungan untuk mengkritik kinerja-kinerja pemerintahan yang akhir-akhir ini lebih mencuat, seperti tidak hanya di daerah Sumbar saja, tapi di daerah-daerah nasional di Jakarta terhadap putusan mahkamah kemarin terkait bansos itu juga menuai kritik yang banyak. Nah, mungkin sedikit dulu yang bisa disampaikan, saya kembalikan lagi. Nah, ini soal di Sumatera Barat, kusut masai politik yang gubernur yang seperti itu, wali kota yang tidak punya wakil dan pun tidak punya sekda, serta penyertaan terakhir adalah ajudan bicara wartawan dilarang mendekati gubernur untuk wawancara. Menurut Anda bagaimana? Nah, oke. Untuk lebih terperinci ya dari daerah Sumbar juga. Nah, terkait itu sebenarnya sama, Pak, dengan yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya media ya, pers itu kan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintahan, yang mana ketika seperti tadi telah disampaikan bahwasanya pers itu dibatasi untuk bertemu dengan gubernur dimintai keterangan, itu seperti membatasi, ada sesuatu yang ditutupi dari pemerintahan. Ada kesalahan-kesalahan yang harusnya tidak dipublish, yang tidak dilihat dari sisi persnya, seperti itu, Pak. Baiklah. Profesor tadi bilang tidak ada segan-segannya dengan masyarakat sipil. Menurut Anda bagaimana? Mahasiswa segan tidak pemerintah? Nah, untuk mahasiswa sendiri itu seperti UNP, Pak, kemarin telah melakukan aksi di depan DPRD Sumbar, itu menunjukkan bahwasannya untuk mahasiswa itu tidak segan-segan, Pak, terkait permasalahan ataupun isu-isu dari pemerintahan yang saat ini sedang terjadi. Oke. Anda dari UNP atau dari mana nih? Siap, saya dari UNP, Pak. Oh, mantap. Sama lah kita ya. Baiklah, Charles sudah hadir? Pak Charles? Kalau tidak, saya kembali ke Pak Profesor. Prof. Afrizal? Yap. Prof, atau masyarakat kita yang sakit, Prof? Secara sosiologi gimana nih? Ya, saya kira apa yang saya sampaikan tadi, Khairul juga, Jasmi juga berarti masyarakat juga sakit ya. Masyarakat tidak diperhitungkan karena masyarakat memang tidak menunjukkan gigi ya. Jadi ini sebenarnya kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia, dan itu sangat tampak di Sumatera Barat. Tadi rekan mahasiswa menyampaikan mahasiswa tidak segan-segan. Ya, mahasiswa tidak segan-segan ya, mahasiswa melakukan aksi, tetapi tidak diperhitungkan oleh pemerintah, kelihatannya oleh pemerintah Sumbar ya. Nah, itu kan pertanda bahwa lemah secara politik ya. Kalau kita lihat memang 5 tahun terakhir kekuatan masyarakat sipil lemah dan memang dilemahkan di Indonesia secara umum, dan ini juga terlihat di Sumatera Barat ya. Makin sempitnya ruang politik bagi warga masyarakat untuk mengekspresikan penentangan terhadap pemerintah. Sepertinya ya, walaupun memang tidak persis seperti Orde Baru ya, kelihatan sudah mendekati apa yang berlangsung di zaman Orde Baru, dan begitulah Jasmi. Sehingga masyarakat mulai menanamkan bibit apatis kayaknya, Prof. Ya, apatis, tidak mau peduli ya, tidak mau peduli. Ya, apa terjadilah begitu ya, apatis kan. Ini patut kita risaukan ya. Kesenangan, kegembiraan dengan informasi pada hari ini kelihatan kita mulai menangisi apa yang dulu kita senangi itu, Jasmi. Baik, Prof.
Prof dan Iswaro, kita rehat sebentar untuk memasuki sesi kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, Silakan. Classy People. Ya. Kita akan kembali nanti di sesi kedua masih dengan pembahasan tentang peruntang yang sudah disebutkan Pak Kaji ini politik di Sumatera Barat. Di sesi kedua pastikan Anda keep in tune di 103,4 Kelas FM. This is the Actual Radio.